Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Warga Kepulauan Mentawai meriahkan Hari Kemerdekaan dengan lomba panahan tradisional. Sumatera Barat darurat narkoba. 4 pelajar di Payakumbuh ditangkap polisi karena mengedarkan ganja. Kereta api wisata Maitam di Sawalunto beroperasi setiap hari Sabtu dan Minggu. Bertempat di Pantai Wisata Mapadegat, Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, lomba panahan digelar. Tak kurang 100 peserta beradu kebolehan melesatkan anak panahnya agar mengenai target. Uniknya, untuk mengikuti lomba ini, para peserta membawa sendiri peralatannya, seperti busur yang biasa disebut row-row oleh orang suku Mentawai. Kemudian anak panah atau silogui, serta mata panah atau soirot yang terbuat dari batang enau atau ribung. Bagi warga Mentawai, memanah sudah akrab bagi keseharian mereka karena menjadi alat yang digunakan untuk berburu di hutan. Namun bedanya dalam lomba kali ini, panah yang digunakan tidak beracun. Penilaian dalam lomba ini menggunakan sistem ketepatan sasaran dengan jarak yang disesuaikan, mulai dari 20 meter hingga 50 meter, sesuai kelas perlombaan. Saya memanah ini sejak masih kelas 3 SD. Saya sudah mulai mencoba untuk memanah sampai saya besar, karena ini tidak boleh ditinggalkan dari nenek moyang, mesti harus diturunkan untuk memanah ini. Tujuannya pertama adalah bahwa panahan tradisional Mentawai ini diangkat dari kearifan lokal masyarakat kita Mentawai. Masyarakat kita menggunakan peralatan panahan ini untuk berburu, untuk mengusir hama di perkampungan mereka, di hutan. Nah, namun bagaimana menggunakan peralatan ini, masyarakat luas kan tidak tahu. Jadi melalui media ini, melalui momen 17-an ini, kita perkenalkan kepada masyarakat luas. Lomba panahan tradisional ini diinisiasi Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk semakin memperkenalkan panah sebagai tradisi dan kearifan lokal suku Mentawai, agar kekayaan budaya Mentawai juga dikenal oleh warga luar tanah Sikere ini. Alfi melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Sekilas, foto yang beredar luas di media sosial ini terlihat seperti foto biasa saja. Namun salah seorang yang ada di foto tersebut adalah terdakwa kasus penipuan yang baru mendapatkan pengalihan status tahanan dari rumah tahanan negara menjadi tahanan rumah. Dari judul foto tersebut, diketahui dibuat tanggal 11 Agustus di tempat yang diduga sebuah kafe. Humas Pengadilan Negeri Padang, Juandra, yang dikonfirmasi mengenai temuan tersebut mengatakan akan melaporkan pada hakim yang mengeluarkan penetapan status tahanan. Dengan adanya informasi ini nanti jadi informasi saya sampaikan nantinya kepada majelis yang menangani perkaranya, supaya mengingatkan supaya terdakwanya bisa mematuhi jenis tahanan yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim. 10 Agustus lalu, hakim yang mengadili perkaranya mengeluarkan surat penetapan pengalihan tahanan dari rumah tahanan negara menjadi tahanan rumah. Hal itu dilakukan hakim setelah istri dan anaknya memberikan jaminan
untuk proses pengalihan tersebut. Surat penetapan tersebut juga memerintahkan jaksa untuk melaksanakannya. Tersangka tanggal 10 kemarin kita melaksanakan penetapan dari hakim, yaitu dari tahanan rutan dialihkan ke rumah, ke tahanan rumah. Berarti bukan tahanan kota ya kan? Bukan tahanan kota, tahanan rumah. Kasus ini bermula dari bisnis pertambangan, namun kemudian mereka berdua pecah kongsi. Endre Syaiful, mantan anggota DPR RI, melaporkan mitranya Budiman yang menjadi ketua Partai Masyumi Sumatera Barat telah memalsukan surat-surat kendaraan yang mengakibatkan perusahaan penambangan batubara mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dalam kasus ini, jaksa menuntut Budiman dengan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan. Terkait pelanggaran yang dilakukan terdakwa dengan bertandang ke tempat yang diduga sebuah kafe, masyarakat ingin mengetahui tindakan yang akan dilakukan hakim. Pasalnya, apa yang dilakukan terdakwa merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum di negeri ini. Alfi melaporkan dari Padang. Menggunakan mobil tahanan, seorang buronan Kejaksaan Negeri Padang sejak 3 tahun lalu tiba di kantor Kejari Padang, Senin malam. Sebelumnya, buronan penipu tersebut ditangkap tim gabungan intelijen Kejari Padang, Kejati Sumatera Barat, dan Mahkamah Agung di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ahmad Safwi, terpidana ini merupakan warga kota Batam. Namun dia menipu seorang warga kota Padang di Padang. Dia sebelumnya sudah menjalani sidang pengadilan negeri Padang dan dinyatakan bersalah. Terpidana mengajukan banding di pengadilan tinggi. Hasilnya sama, Ahmad Safwi tetap dinyatakan bersalah. Setelah itu, ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung turun pada Maret tahun 2020 lalu. Ketika akan dieksekusi, terpidana melarikan diri. Pria yang berprofesi sebagai wira swasta tersebut dihukum penjara selama 2 tahun atas kasus penggelapan dan penipuan terhadap korban Rosman Muhtar yang mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Perkara ini adalah perkara penipuan dengan kerugian korban lebih kurang 900 juta dan terdakwa berhasil diamankan oleh tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi DKI, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan dari Kejaksaan Agung, sehingga pada hari ini terpidana bisa kita bawa ke Padang. Setelah tiba di Bandara Internasional Minangkabau, tersangka langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Padang. Setelah diperiksa kesehatannya, Ahmad Safwi dijebloskan ke sel rumah tahanan di daerah Anak Ayia. Robiham melaporkan dari Padang. Lihatlah lukisan para pahlawan pejuang Indonesia ini di atas kanvas. Unik bukan? Wajah para pahlawan ini tidak mulus seperti lukisan pada umumnya. Namun dipenuhi berbagai informasi serta objek-objek lain. Lukisan ini disebut lukisan dekoratif oleh pelukisnya Afrizal Dailis. Gaya lukisan dekoratif ini sudah lama ditekuni Afrizal sejak ia melanglang buana di Provinsi Bali 20 tahun lalu. Tak hanya pahlawan, gaya lukisan dekoratif ini juga diterapkannya pada lukisan objek lain, seperti baju kaos dan benda-benda lainnya. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tahun ini, lukisan dekoratif dengan wajah pahlawan paling digemari pembeli. Satu karya lukisan dekoratif Afrizal dipatok seharga 1,5 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Sudah banyak yang membeli lukisannya, bahkan telah menyebar hampir ke seluruh negara. Saat ini, seniman asal Bukit Tinggi ini bisa ditemukan di beberapa objek wisata, seperti Jam Gadang dan sejumlah objek wisata di Kabupaten Agam. Ini kan namanya dekoratif.
Tapi dekoratif ini kita punya sendiri, psikodelik namanya. Jadi psikodelik ini warnanya itu kan kita jumpain waktu dalam alam nggak nyata, mimpi gitu. Jadi kita padu-padukan aja ilusinasi warna gitu. Itu lebih psikodelik dekoratif. Jadi alirannya dekoratif namanya. Lukisan yang dibuat Afrizal sering diilhami dari mimpinya. Agar hasilnya maksimal, ayah dua anak ini menyelesaikan satu buah lukisan dekoratif dalam 1 minggu. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Kalau Nyak Canduang itu nggak mirip